samae kulite awil hawasyi utawa pira-pira pinggirane. Penjelasan berikutnya mengenai bab tentang syarat yang nomor 2 dari syarat sholat. Jadi yang pertama harus suci ya dari hadas. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah thaharatu badanin wa minhu dahilul fami wal anfi wal ainaini. Yaitu harus suci tubuhnya, diantaranya adalah bagian dalamnya mulut dan hidung serta kedua mata. Jadi mata yang bagian dalam kalau kena najis ya wajib dibasuh, meskipun bagian dalam dibasuh karena mata ini kan termasuk anggota luar ya. Kalau wudhu tadi enggak. Wa malbusin wa ghairi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakati. Begitu pula wajib suci sesuatu yang dipakainya atau apapun yang terbawa oleh dia. Terbawa ya. Yang namanya terbawa itu bagaimana? Yang namanya terbawa itu andaikan dia gerak maka akan ikut. Bihaisu lau syaro latabi'ahu. Andaikan dia berjalan maka barang itu akan ikut. Ini namanya yang dibawa oleh dia. Ini definisi ini disampaikan oleh Syekh Al-Imam pengarang kitab Iqna Khatib Asy-Syirbini. Jadi Syekh Khatib Asy-Syirbini mendefinisikan yang dimaksud dari membawa itu adalah pakaian atau apa saja itu ketika dia berjalan maka akan ikut, itu namanya membawa. Contoh, orang itu sholat kemudian benang ditaruh di kaki dia, dilingkarkan, kemudian benang tadi dilingkarkan di lehernya anjing. Sekira kalau dia berjalan nanti anjingnya juga ikut gara-gara ada tampar yang terikat oleh leher anjing itu, maka ini tidak sah sholatnya karena dia dinamakan al-mahmul. Meskipun saking panjangnya tampar itu dia bergerak, tidak ikut bergerak talinya, tetap hukumnya sholatnya tidak sah. Wa makanin, begitu juga tempatnya harus suci. Suci dari apa? An-najisin ghairi ma'fuin anhu, dari najis yang tidak dimaafkan. Artinya sholat itu tidak sah kalau ada najisnya, meskipun lupa atau tidak tahu akan adanya najis, atau dia tidak tahu bahwa najis bisa membatalkan. Berdasarkan ayat, sucikanlah pakaianmu. Kemudian kalau seseorang itu sholat, posisinya berhadap-hadapan langsung dengan najis dan tubuh dia itu berpapasan, maka hukumnya nggak apa-apa, tidak batal, tetapi makruh. Misalnya ya, sampai sholat di dekat tembok, di tembok itu ada tai cicak, ada telak ceceknya, maka sholat kamu tetap sah, asalkan jangan nempel di telak ceceknya. Tapi kalau kamu kok nempel maka batal, kalau nggak nempel nggak apa-apa, tetapi makruh. Makruh karena ini berhadapan-hadapan dengan najis itu ya. Atau menghadap najis. Jadi najis ada di depan pas itu. Misalnya tai cecak ada di depan kita sujud itu juga makruh, itu dibuang dulu. Atau benda najis. Adapun atap itu hukumnya sama. Jadi atap yang atasnya ada najisnya itu juga sama dengan tembok tadi, hukumnya makruh. Asalkan menurut kebiasaan dianggap berhadapan-hadapan. Wala yajibu jatinabun najisi fi ghairi sholati. Tidak wajib menjauhi najis di luar sholat, itu enggak wajib. Artinya sampai nempel najis itu enggak apa-apa, asalkan tidak sengaja mengotori tubuh. Adapun seseorang yang mengotori tubuh dengan sengaja atau mengotori pakaiannya dengan sengaja, maka hukumnya haram kalau tanpa hajat. Apa itu hajat? Hajat itu misalnya orang tua yang punya anak kecil itu kan mesti biasanya anak kecil itu kalau nggak pipis ya muntah-muntah, maka itu hajat, nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau nggak ada hajat, tiba-tiba sampai mengambil tai lalu dialat-alatkan di seluruh tubuh, maka haram. Itu namanya tadomu bin najasa, nggak boleh. Kemudian menurut syariat, najis artinya adalah kotoran yang bisa mencegah kesohihan sholat selama tidak ada yang memperbolehkan. Tidak ada yang memperbolehkan itu artinya tidak ada udzur. Jadi udzur nggak dipertimbangkan dalam definisi, udzur nggak dianggap.
Pokoknya mencegah sholat pada saat tidak ada udzur, maka itu namanya adalah najis. Najis itu contohnya seperti tinja, kencingnya hewan, meskipun itu berupa burung, ikan ya. Ikan itu najis itu. Misalnya ikan yang ada di akuarium itu, kalau nggak dibersihkan tainya itu najis. Nah kalau nggak ingin najis gimana? Akuariumnya besar ya, 2 kula lebih. Jadi akuarium besar. 2 kula lebih, maka nanti nggak najis airnya. Tapi cuma kecil-kecil itu najis nanti kalau gimana misalnya ikannya nggak naik, juga bisa. Tetap akan mengeluarkan tai dia, tapi Anda nggak tahu itu. Tetap ada itu. Maka bisa dipastikan akuarium itu najis ya. Entah najis itu airnya. Ya nggak usah lah pakai akuarium. Anda saja itu. Kemudian belalang itu juga sama itu. Artinya ketika dia mengeluarkan tinja sih bahasanya, tai belalang, maka hukumnya juga najis tainya. Atau hewan yang tidak berdarah itu juga tetap najis. Kemudian menurut Imam Al-Istohri dan Imam Ar-Ruyani, juga Madzhab Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tinja dan kencingnya hewan yang halal dimakan itu suci. Kalau menurut kaul muktamad hukumnya najis. Sekarang permasalahan, apabila ada hewan dia itu mengeluarkan tinja atau dia memuntah, tapi yang dikeluarkan itu berupa biji, misalnya itu ya, kopi luwak itu loh, alati itu khodumin cilitil luwak itu, kopi luwak itu kan memang berupa biji itu, bagaimana hukumnya? Maka dijawab, tafsil, bijinya ini keras atau lunak? Kalau bijinya keras, maksudnya keras gimana? Asalkan andai dia ditanam itu akan tumbuh, maka hukumnya mutanajis. Artinya cukup dibasuh maka menjadi suci, boleh dimakan. Sedangkan jika sudah lunak, lembek, sekira dia ditanam kok tidak akan tumbuh, maka hukumnya najis dan tidak boleh dimakan. Namun para ulama tidak mempertegas bagaimana dengan selain bebijian. Kalau menurut guru kami yang kuat adalah apabila biji atau apa sajalah sudah berubah dari kondisi normalnya, yaitu sebelum dimakan dan sesudah makan itu bentuknya berbeda, maka najis. Entah itu ditanam bisa atau tidak, nggak mempertimbangkan. Sedangkan jika statusnya itu tidak berubah, masih sama, maka hukumnya mutanajis yang bisa menjadi suci ketika dibasuh. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengutip pendapatnya Syekh Nasr bahwa dimaaf ketika ada sapi yang disuruh untuk menggiling bebijian, ternyata malah kencing, dan kencingnya itu menyiprat di bebijian itu. Nggak apa-apa lah, dimaaf, nggak apa-apa kan, dikit itu ya, barokahnya sedikit, barokah ya, biar barokah hidup lo. Bahkan Imam Al-Juwaini sangat tidak setuju bagi orang yang terlalu meneliti mana yang kencingnya, mana yang bebijian kena kencingnya unta atau sapi tadi, nggak usah lah, ngapain juga, biarin. Imam Al-Fazari membuat diskusi tentang tikus yang mengeluarkan tai dan jatuh di benda cair, namun itu sudah terjadi umum, hal yang biasa, jenis tikus kadang angel satenane, maka hukumnya dimaaf menurut Imam Al-Fazari, asalkan itu sering terjadi. Adapun semacam jamur yang ada di dedaunan pohon, semacam jamur atau semacam buih yang ada di atas daun itu, maka hukumnya najis. Ini najis ini, karena itu keluarnya dari dalam cacing tanaman yang merusak tanaman itu. Jadi hukumnya najis. Sebagaimana sudah disaksikan. Adapun minyak ambar itu temannya kasturi, itu bukan tai, itu bukan tinja itu. Meskipun ada ulama yang berpendapat demikian, tetapi sesungguhnya ambar adalah tumbuhan yang ada di lautan sehingga baunya wangi itu. Terus di antara najis lagi wa madiyin wa huwa ma'un abyad aw asfar raqiq yahruju ghaliban inda saurani syahwa bi ghairi syahwa qawiyah. Antara najis lagi adalah madi. Madi itu apa? Air yang warnanya putih atau warnanya kuning dan agak cair dikit. Agak mencair dikit. Biasanya akan keluar ketika syahwat naik. Di tegangan sudah 220 kurang dikit, tapi nggak sampai 220, kurang dikit lah, 110 lah. Kalau sampai 220 namanya mani nanti. Begitu juga najis adalah wadi, wa huwa ma'un abyad kadirun sakhinun
yaruju ghaliban aqibal baul indah hamli syai'an saqil. Wadi adalah air yang warnanya putih, keruh, kemudian agak lengket dan biasanya keluar setelah kencing atau ketika membawa beban yang berat. Jadi terlalu berat, misalnya santri bawa 2 kintal itu, langsung nyet. Nah, itu ada ceret dikit itu wadi namanya. Wadamin atama baqiya ala nahwi azmin lakinau mafun anhu. Begitu juga di antara najis adalah darah, meskipun darah itu menempel di tulang. Namun hukumnya meskipun najis itu dimakfu, nggak apa-apa ya. Ini nggak ada keterangan lebih lanjut. Pemakfuannya ini sampai kapan? Ini diterangkan dalam kitab Rukhsatut Thahharah. Pemakfuannya itu 1 selama tidak tercampur dengan air. Jadi kalau sampean ingin dimakfu darah yang menempel di daging saat mengolah atau di saat merajang atau apa ya, menguliti itu langsung dimasukkan ke bejana yang sudah diisi air yang panas banget. Jadi langsung dibuat biar panas langsung masak. Jadi darahnya biar ikutan di situ. Tapi kalau kamu sudah bersihkan di sungai, kemudian terkena air, disucikan, maka nggak dimakfu lagi. Harus bersih kalau itu. Maka enaknya langsung aja, masukkan aja. Nanti kan baunya masih bau daging ya, daripada kena air sungai itu. Kemudian wastasnau minu al-kabid watihal wal miska. Para ulama mengecualikan yang tidak najis adalah darah yang berbentuk hati atau jantung atau berbentuk kasturi, meskipun kasturi itu dari bangkai, asalkan sudah mengeras ya. Begitu juga yang dimaaf adalah darah yang mengempal calon anak, begitu pula daging yang mengempal. Begitu pula tidak najis adalah air susu yang keluar tapi warnanya merah, tapi air susu. Nah, bisanya tahu lah keluar itu dari ambing susunya. Nah, warnanya merah itu nggak apa-apa. Begitu juga nggak masalah adalah darah telur yang tidak membusuk. Jadi belum sampai kopior, tapi ada darahnya dikit-dikit itu. Mau jadi anak tapi nggak jadi. Nah, itu nggak apa-apa, itu suci. Waqaihin li'annahu damun mustaqil waswadid. Di antara najis lagi adalah nanah, karena nanah itu sebenarnya adalah darah yang mengalir rupa. Begitu juga nanah yang mencair, yaitu air cair kemudian tercampur darah. Najis pula adalah air dari luka, air bisul, ya, air tato, itu semuanya najis kalau memang sudah berubah baunya. Kalau belum berubah ya maka hukumnya suci airnya. Waqai ma'iddatin. Di antara yang najis lagi adalah muntahan yang keluar dari perut, meskipun tidak berubah, meskipun masih sama, tapi asalkan dari perut maka najis. Muntahan itu apa? Muntahan adalah sesuatu yang keluar setelah sampai di perut, meskipun keluarnya itu berupa air. Adapun yang keluar tapi belum sampai perut, baik secara yakin atau ada kemungkinan, maka tidak najis, tidak pula mutanajis. Ini tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Kofal. Menurut guru kami, seorang anak kecil yang terbiasa seringkali muntah atau gumoh, maka susunya, ambing susunya si ibu itu dimaaf, nggak apa-apa. Karena kan kasihan itu ya. Tapi kalau orang yang mencium atau orang yang menyentuhnya si anak kecil maka tidak boleh. Di antara benda najis lagi adalah usus, kamroh. Begitu juga air susu hewan yang haram dimakan, kecuali susunya manusia itu boleh. Kemudian najis lagi adalah gayem, apa gayeman itu? Gayeman makanan dari onta. Sedangkan mani itu hukumnya suci. Ini tidak sesuai madzhabnya Imam Malik. Kalau Malik mengatakan najis. Begitu juga yang suci lagi adalah ingus, asalkan tidak dari perut ya. Begitu juga air iler dari orang yang tidur, meskipun berbau sekali, bau busuk atau sudah berwarna kuning, asalkan tidak dari perut. Yakin tidak dari perut. Kecuali orang yang sudah terbiasa keluar dari perut, padahal sudah dengan berbagai cara itu masih kesulitan juga. Ya maka dimaaflah, tidak masalah meskipun banyak sekali. Kemudian di antara benda yang suci, ini yang benar warutufatu farjin ini watohirun ya. Benda suci adalah basah-basahan farji, ini khusus untuk wanita atau terkenal dengan istilah keputihan. Jadi ada wanita yang keputihan keluar apa nih? Farjinya berbasah. Artinya basah, ini sebagai semacam apa ya, oli lah, pelumas ya, sebagai pelumas. Kalau sudah halal nanti
itu sebagai muqaddimah syuhro. Ini menurut kaul mu'tamad. Apa itu rutubatul farji? Basah-basahan farji itu apa? Yaitu air yang warnanya putih, yang masih membingungkan ini madhi atau sebenarnya ini adalah keringat. Biasanya keluar dari dalam farji tapi yang tidak wajib dibasuh. Adapun basahnya farji yang keluar dari anggota yang wajib dibasuh, berarti anggota luar, maka hukumnya suci atas kesepakatan ulama. Dan yang keluar dari dalamnya farji yang tidak wajib dibasuh, maka hukumnya najis atas kesepakatan ulama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendeteksi, membedakan? Maka jawabannya sama saja sebenarnya, antara lengket dan cair itu sama saja menurut mu'tamad. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan, bedakan yang basahan yang suci itu syaratnya harus yang cair, yang suci itu yang lengket. Kalau yang cair itu malah yang najis. Yang cair itu malah yang najis. Kalau yang lengket itu malah justru yang suci. Itu keterangan dalam kitab Al-Kifayah. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami'. Orang yang sedang menjima kemudian keluar madhi itu enggak wajib dibasuh, karena kalau dibasuh nanti ditakutkan malah lemah syahwat nanti. Maksudnya tidak semangat lagi. Dan mengulangi lagi dari awal. Biarkan aja nggak apa-apa, makfud dikit. Bidu dan tidak lagi suci atau najis di antaranya, tidak lagi najis atau suci di antaranya. Yang suci adalah telur, ya, dok itu suci ya, dok kemudian anak itu juga suci. Menurut guru kami tidak apa-apalah basah-basah yang keluar dari ambeien itu nggak apa-apa bagi orang yang kena musibah, itu nggak apa-apa. Begitu juga di antara yang suci adalah telur hewan yang haram dimakan, asalkan tidak ada racunnya dan halal dimakan. Lalu yang suci lagi adalah rambut hewan yang halal dimakan, andaikan diambil ketika hewan itu masih hidup. Gimana persoalan sekarang? Ada orang yang ragu-ragu, ini rambut miliknya hewan yang halal dimakan atau enggaknya, atau ragu-ragunya ini rambut terpisah dari hewan yang hidup atau hewan yang mati, ya, maka hukumnya suci. Kalau begitu tulang itu ya dianggap sama dengan rambut, dan ini dijelaskan kesamaannya dalam kitab Al-Jawahir. Permasalahan tentang telurnya bangkai, bagaimana itu telur bangkai? Jawabannya adalah tafsil. Kalau memang telur itu mengeras maka hukumnya suci, sedangkan kalau masih lunak maka hukumnya najis. Wasuru kulli hayawanin tohir. Sisa makanan hewan yang suci itu hukumnya suci. Sekarang permasalahan, ada hewan itu najis mulutnya karena makan bangkai, misalnya kucing ya. Lalu dia menjilati air sedikit di kendil misalnya. Kemudian hewan itu pergi, dan bisa saja pada saat dia pergi itu dia menjilati air yang banyak sekira mulutnya jadi suci, maka hukumnya hewan yang pergi tadi kemudian menjilati air sedikit tidak bisa menajiskan air sedikit meskipun hewan itu berupa kucing. Namun jika tidak ada kemungkinan dia pergi, maka hukumnya bisa menajiskan. Guru kami sependapat dengan As-Suyuti mengatakan bahwa tidak apa-apalah rambut najis tapi yang sedikit, asalkan bukan rambutnya anjing atau hewan babi. Wa min dukhani najasatin, begitu pula enggak apa-apalah dimaaf ada asap keluar dari najis atau najis yang ada di kakinya lalat, itu enggak apa-apa meskipun bisa terlihat. Begitu pula dimaafkan najis yang ada di farjinya hewan atau yang ada di farjinya hewan, jadi menempel dikit-dikit itu enggak apa-apa lah. Begitu juga dimaafkan ini tai dari burung, itu nggak apa-apa. Begitu juga yang ada di mulutnya burung itu. Dan dimaafkan lagi tai dari hewan yang tumbuhnya dari air, misalnya lintah tadi, ya, lintah. Bedakan ada nas'uhu fil ma', ada nas'uhu minal ma'. Kalau nas'uhu minal ma' itu lintah, kalau nas'uhu fil ma' itu ikan. Kalau ikan tadi kan dikatakan najis ya, tidak dimakfu. Kalau ini dimakfu lintah. Atau ada tai yang berada di antara daunan pohon,
pohon narjil yang digunakan untuk menutupi rumah. Istilahnya apa ya? Biasanya itu rumah itu menggunakan dedaunan apa? Welit, belarak. Nah itu di belarak itu, di belarak itu kadang-kadang kan ada semacam kayak kuawung atau tainya kuawung itu loh. Nah itu dimaaf itu nggak apa-apa itu. Tainya kuawung ya namanya ya. Tainya kuawung atau gambreng. Syaratnya adalah kalau memang sulit menghindarkan air dari itu. Qala jam'un wa kadamatul qihil firanu minar rausi fi khiyadil ahliya idza amal itila'u bihi. Begitu juga kata beberapa ulama, dimaafkan lagi adalah tainya tikus yang ada di kolam-kolam atau dekat air itu nggak apa-apa itu. Asalkan banyak terjadi itu nggak apa-apa. Jadi nggak dibersihkan juga nggak apa, tapi ya kotor ya. Dibersihkan aja baiknya ya, biar baik itu. Wasyatu dalika kuli idza kana fil ma ala yubayir. Syaratnya semua tadi, kalau memang najis-najis yang dimakfu tadi ada dalam air, maka syaratnya jangan mengubah airnya. Wa zabatu tahirun wa yu'fa an qalili sya'rihi kasalasi. Adapun hewan zabat semacam kucing hutan itu hukumnya suci. Rambutnya itu nggak apa-apa ya, sedikit aja nggak apa-apa. Misalnya ya 3 rambut lah, nggak apa-apa itu. Para ulama tidak mempertegas, maksudnya sedikit itu sedikit yang diambil untuk digunakan atau sedikit yang ada di wadah. Ini gimana ya maksudnya? Maka yang menurut kaul mu'tamad ini yang sedikit, maksudnya yang sedikit yang diambilnya, yang diambil sedikit itu. Karena yang dipertimbangkan adalah tempat najisnya. Jadi kalau ada najis kok banyak dalam satu tempat, maka tidak dimaafkan. Sedangkan kalau dibalik, maka dimaaf. Dibalik itu artinya najisnya itu sedikit di tempat yang banyak, maka dimaaf. Tempatnya yang banyak, bukan najisnya yang banyak. Berbeda halnya dengan benda cair, maka seluruhnya dianggap satu kesatuan. Artinya tidak bisa dimaaf. Kalau sudah najis ya najis semuanya. Kemudian wanakola al-mukrib atau bari an ibni Sobbak wa ta'padahu annahu yufa an juratil ba'ir wa nahwi. Menurut Imam Muqribuddin atau Bari itu mengatakan bahwa gayemannya unta atau sapi itu dimakfu lah, nggak apa-apa. Tadi kan mengatakan najis ya gayemannya, itu dimakfu lah, nggak apa-apa. Artinya sisa minumannya itu ya nggak najis lah. Begitu juga disamakan adalah mulut dari anak hewan yang ketika minum susu dari ibunya, itu kan biasanya anak hewan sapi atau domba itu kan gayem juga, maka ketika dia nyusu di induknya ya, maka susunya si induk bukan susunya yang lain, itu hukumnya adalah suci, nggak apa-apa, nggak najis. Menurut Imam Ibnu Shalah, jika ada mulut anak-anak kecil kok menempel pada benda apapun, maka hukumnya dimakfu. Ini enak ya. Jadi kalau anak kecil itu dipondong ternyata menempel ya gimana lagi. Tadi kan mengatakan nggak najis. Tadi kan mengatakan nggak dimakfu ya, najis tadi ya. Yang dimakfu kan cuma ibunya tadi ya. Nah sekarang tidak. Menurut Ibnu Shalah ditambahi. Ya nggak ibunya aja lah. Apapun itu. Ini cocok ini ya. Soalnya kalau sudah cinta anak kecil itu kan nggak harus ibunya yang cinta. Wal haqqa ghairu bim afwahal majanin. Ada ulama lain selain Ibnu Shalah yang mengatakan ya tidak harus anak kecil lah, orang gila juga sama. Jadi orang gila ketika ngambung jenengan juga nggak najis ya. Kalau memang ingin diambung orang gila. Wa kamaitatin di antara najis lagi adalah bangkai, meskipun itu bangkai lalat. Berbeda halnya menurut Imam Qofal. Jadi menurut Imam Qofal bangkai lalat itu hukumnya suci. Kenapa? Karena tidak ada darah yang berbau busuk. Jadi rambutnya, terus tulangnya, terus tanduk hewan itu semuanya najis. Ini menyelisih Abu Hanifah yang mengatakan suci asalkan tidak ada gajihnya, tidak ada lemak yang ada di sana. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sholat tetap sah apabila seseorang membawa bangkai lalat. Nah ini alhamdulillah ya. Jadi kalau ada orang sholat pakai obat nyamuk, terus tiba-tiba nyamuknya ini tidak bisa menghindarkan dari obat nyamuk, akhirnya jatuh di saku dia, maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Ini alhamdulillah. Jadi tidak lantas mengatakan itu sholatnya batal, itu enggak. Ya dilihat-lihat dulu lah. Kalau menurut Imam Al-Asqalani ini cocok juga, ini tidak apa-apa asalkan sulit menghindari. Lah nyamuk kan sulit. Yang namanya nyamuk kan
Dia kan sukanya kan begitu ya, mengganggu kita itu. Sukanya nyamuk kan ya seperti itu. Nggak ada nyamuk yang bersahabat. Semuanya mengganggu. Sebenarnya itu yang mengganggu itu nyamuk itu ya. Sebenarnya itu dia itu cuma satu nyamuknya, yang banyak itu temannya. Dua ini basyarin wasamakin wajarotin. Bangkai yang najis itu selain bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Bagaimana kalau putri duyung mati ya itu halal itu ya, nggak najis itu. Karena putri duyung juga ikan itu. Tapi yang putri duyung ikan, jangan putri duyung orang terus dikasih baju seperti putri duyung itu enggak. Itu kamu juga mau itu. Mau ya? Lili tanwil akhirah ini. Kenapa kok dikecualikan? Jawabannya karena ikan dan belalang itu hukumnya adalah halal. Sedangkan manusia itu dimuliakan Allah berdasarkan firman Allah. Sungguhnya kami muliakan manusia. Lah namanya muliakan itu ya hukumnya suci. Pengecualian lagi adalah hewan buruan yang tidak sampai disembelih. Ya maka gimana lagi ya, karena sudah sulit untuk menyembelih dan dia itu posisinya memang lari-lari dan kemudian dia mati, ya sudahlah, dianggap suci gitu aja. Asalkan baca bismillah. Nah, pakainya harus teratur, jangan pakai hewan buruan ada ayam terus sampai pakai tutup bendil. Panah bismillah itu enggak halal itu. Enggak boleh, harus pakai panah atau pakai hewan yang bisa digunakan sebagai pemburu, misalnya anjing itu. Lagian ayam itu enggak buruan itu miliknya tetangga itu dosa, enggak boleh, haram. Kemudian dikecualikan lagi adalah janin dari hewan yang sudah disembelih. Jadi janinnya belum disembelih, nggak tahu kalau ada janinnya. Setelah induknya dibuka, dikuliti, ternyata ada anaknya, maka halal itu. Begitu juga pula halal memakan misalnya jambu ya, yang halal dimakan dan di dalamnya ada cacing, ada singgatnya, itu boleh makan singgatnya dan jambunya boleh itu, boleh dua-duanya, asalkan jangan dipisah-pisah ya. Jangan kok singgatnya diambil dulu, makan jambunya setelah itu singgatnya, itu haram, nggak boleh kalau itu. Tapi sekalian jambu kes letak ada sedikit, nah itu alhamdulillah, itu nikmatan minallah, hukumnya boleh. Tidak wajib membasuh mulut dari situ, nggak wajib. Dalam Al-Jawahir diriwayatkan bahwa tidak boleh memakan ikan asin, itu nggak boleh ya. Memakan ikan asin itu nggak boleh. Dohirnya ini nggak ada perbedaan antara ikan besar maupun ikan kecil. Wah ini berat ini berat ini ya. Padahal kita siapa yang nggak suka ikan gere di antara santri kita ini loh. Semuanya kan hampir suka ya. Nggak ada bedanya dengan kucing. Namun alhamdulillah pendapatnya Syekhoni Nawawi mengatakan ya kalau kecil nggak apa-apa lah. Nah, ini alhamdulillah ya, Imam Syekhoni yang memperbolehkan ya. Nawawi dan Rafi berboleh. Kita terima kasih pada beliau berdua atas perjuangannya menghalalkan apa tadi, ikan gereh. Jadi kita nggak direbut makanannya dengan kucing ya, masih tetap merdeka ya. Biasanya kalau makan itu loh, nasi bungkus itu kan ada tulisannya nasi kucing loh, ada tulisannya nasi kering sama itu loh, gereh itu loh. Nah teri itu gereh itu namanya. Itu kalau menurut tadi, siapa tadi yang mengharamkan? Jawahir itu haram itu. Imam Syekhoni bang haram, kecil kok dikit nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Wakah muskirin di antara najis lagi adalah sesuatu yang memabukkan, yang cair syaratnya. Kalau yang tidak cair, misalnya ciu atau misalnya kecubung, maka hukumnya tidak suci, tidak najis, hukumnya suci, tapi haram. Meskipun suci haram, nggak boleh. Mendem lem kastol itu juga nggak boleh itu. Lem kastol juga haram, tapi suci itu. Lem kastol dihirup nanti ngeliem itu haram juga. Sekarang jika ada arak, kemudian dijadikan cuka, tapi menyendiri, maksudnya cuka sendiri, terbuat cuka sendiri tanpa proses, maka hukumnya menjadi suci. Sedangkan kalau pada proses, maka meskipun prosesnya adalah dinaik turunkan, maka hukumnya menjadi najis. Tapi kalau naik turun sendiri karena kena sinar matahari hingga dia mendidih kemudian naik ke atas, maka tidak apa-apa. Menurut Imam Ibnu Ziyad, arak itu bisa suci kalau memang andaikan ada kasus arak yang mendidih kemudian ke atas atau diataskan hingga naik kemudian ke bawah, ini mestinya kan najis karena dia nggak ke atas sendiri, dia dinaikkan oleh si pemilik. Nah, kemudian ketika dia najis maka diberi lagi arak hingga menutupi kenajisan tadi, maka hukumnya bisa suci menurut Imam Ibnu Ziyad.
Namun menurut beliau pula, apabila ada arak, kemudian dari satu wadah dipindah ke wadah lain, maka hukumnya menjadi najis. Jadi kalau mau suci ya wadahnya satu. Wa kakalbin wa khinzirin, di antara najis lagi adalah najisnya anjing dan babi. Begitu juga anak-anaknya atau cacing yang keluar dari anjing dan babi, itu najis semuanya. Begitu pula wakadan najju angkabutin al masyhur, rumah laba-laba itu najis. Wah ini kalau teman-teman yang atau mbak-mbak yang senang sekali menghilangkan rumah laba-laba itu apa itu najis itu? Menurut kaul masyhur, sebagaimana katakan As-Subki. Ada nggak yang mengatakan boleh? Ada, yaitu Shahibul Udah dan Al-Hawi. Ya. Mereka mengatakan, jadi kalau menurut Al-Masyhur, As-Subki dan Al-Androi hukumnya suci. Kalau menurut Al-Udah dan Al-Hawi hukumnya najis. Jadi rumah laba-laba itu ada perkhilafan ulama. Kalau menurut Shahibul Hawi najis, kalau menurut Al-Androi dan As-Subki hukumnya suci. Ya kita mengikuti yang suci aja ya, biar enak ya. Ngapain susah-susah? Hidup ini penuh masalah, nggak usah susah-susah. Wa ma yaruju min jildi nawi khayatin fi khayatiya kal arqi kama ma'aftabi ba'dhum. Adapun sesuatu yang keluar dari kulitnya ular, maksudnya apa? Ngelungsungi ya. Ngelungsungi tahu? Ular ganti itu loh apa? Sisik loh. Ganti apa? Ganti baju ya. Itu ngelungsungi namanya. Lah bajunya kan di luar itu. Yang terlihat sisiknya tadi, bener juga itu. Maka hukumnya sisiknya itu atau hukumnya ngelungsunginya tadi yang tersisa, yang terluar tadi, itu bagaimana itu hukumnya? Maka jawabannya adalah disamakan dengan keringat, artinya hukumnya suci menurut sebagian ulama. Namun kalau menurut guru kami ya enggak lah, hukumnya najis. Alasannya karena sudah berbentuk badan itu dan dia ditinggalkan yang keluar dari benda yang hidup, artinya sama dengan bangkainya. Guru kami juga mengatakan ada satu masalah kasus, ada anjing atau babi kemudian mengawini atau menjima wanita perempuan seperti sangkuriang itu, kemudian keluarlah sangkuriang. Bagaimana hukumnya sangkuriang? Jawabannya sangkuriangnya najis ya. Meskipun dia sangkuriangnya najis, tetap sangkuriangnya mukallaf. Tetap harus sholat, harus puasa, harus di masjid juga jamaah sholat Jumat itu. Nah karena dia seperti itu maka dimakfu kalau memang dia terpaksa menyentuh apa saja, misalnya menyentuh air, menyentuh dinding atau apa, itu semuanya dimakfu. Dia juga boleh jadi imam, tidak lantas sangkuriang anaknya anjing nggak boleh, tetap boleh. Karena apa? Karena dia nggak wajib niatan sholat. Kemudian dia juga boleh masuk masjid asalkan tidak basah untuk jamaah ataupun yang lain. Kemudian benda najis yang terkena najis aini itu syaratnya suci adalah satu, menghilangkan bentuk najisnya. Najis itu bentuknya satu, ada warnanya, rasanya, ada baunya. Adapun kalau cuma bentuk warnanya atau baunya saja, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau kedua-duanya warna dan rasanya masih ada, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, untuk najis yang dengan najis hukmi, misalnya ada air kencing yang sudah mengering, kemudian tidak lagi nampak bau-baunya dan sifat-sifatnya yang lain, itu caranya adalah dengan cara dialirkan air, dan cukup itu dialiri air. Sekarang pertanyaan, apabila ada bebijian atau daging yang dimasak dengan najis, jadi ada daging pakai sayurnya sayur air kencing, paham maksudnya ya? Daging sayurnya itu bukan sayur air biasa tapi air kencing. Air kencing kemudian digunakan untuk mendidihkan daging tersebut. Atau ada pakaian. Pakaian itu dicat dengan menggunakan tai. Nah, warnanya biar kekuningan semua apa itu biar enak di bau gitu ya. Namanya seni ya, orang tuh beda-beda. Kadang ada yang berpikiran seperti itu. Maka cara mensucikannya bagaimana? Cukup dialirkan air bagian luar saja. Sama halnya ketika ada pedang atau tukang pandai besi itu yang sergap kayak gobang di rumah itu ya. Itu kemudian pedang tersebut atau gobang tersebut dipanasi menggunakan benda najis. Misalnya letong ini menggantikan posisinya kayu. Nah, kemudian dia dimasukkan ke sana sampai jadi gobang yang baik, maka hukumnya cukup dialirkan air, sudah suci hukumnya. Enggak kok lantas direndam selama-lamanya, enggak. Sudah cukup, dialiri aja, sudah cukup. Kemudian air yang sedikit itu perlu dibedakan dengan air banyak. Kalau air sedikit, syaratnya harus mendatangi air, mendatangi benda, jangan benda yang mendatangi air. Kenapa? Karena air yang mendatangi itu akan kuat.
karena dia menjadi fungsi, menjadi faktor utama. Dia menjadi pelaku. Kalau tanah jasa famhu kafa'ahdul ma'i biyadi ilaih wa ilam yu'liya alaih. Apabila mulut kita najis, itu cara menyucikannya cukup mengambil air dari bawah nggak apa-apa, terus dimasukkan ke atas. Tidak kok harus airnya dinaikkan, kemudian mulut kita menganga, terus dimasukkan airnya dari atas seperti digojok pakai keran. Itu nggak harus, biasa aja dari bawah. Terkadang kan orang ya ragu-ragu kan berpikirnya begini, loh Pak, ini kan ketika dimasukkan ke sini padahal belum dimasukkan ke dalam, baru nempel ke mulut, itu kan najis. Mbak, itu menurutmu sendiri yang najis itu. Menurut Syekhona nggak najis itu, kamu sendiri yang bilang najis. Nah, karena kalau Syekhona nggak najis, caranya mau begitu. Kalau harus dari atas kan kesulitan. Layu syadadina akadun ila gulaba, orang yang terlalu bersut agama hancur sendiri. Nah, santai aja, ibadah tuh enak loh kalau mengerti ilmunya, enak sebenarnya. Nggak enak itu karena dia nggak tahu. Kenapa kamu sudah tahu enak? Wajib waslu kulli ma fi khatid dhahir minhu walau bil idarah. Perlu diketahui, mulut bagian luar harus dibasuh semuanya, meskipun dengan cara diputar-putarkan airnya. Jadi buat kumur-kumur. Bagian luar semuanya kena. Kemudian wala yajuzu ibtila'u syai'an qabla tadiri famihi hatta bil ghurrah. Ketika mulut kita ini najis, ya, maka harus disucikan dengan cara mendongakkan kepala. Kalau ngambilnya biasa, tapi kalau sudah sampai di mulut kok najis, itu jangan ditelan, harus gor-gor dulu. Nah itu loh, apa namanya? Apa itu bahasa Indonesianya itu? Jadi airnya kan diambil dari bawah, jangan dari atas, terlalu sulit, dari bawah aja. Jadi kalau dari atas kok langsung masuk ke dalam nanti. Dari bawah aja santai terus. Nah itu ya. Nah itu caranya bil gor-gor. Kalau belum seperti itu, belum suci. Makanya harus tahu ilmunya. Biasanya kalau orang yang nggak tahu itu dia cukup kumur-kumur terus selesai, tinggal suci itu belum suci, harus sampai gor-goroh itu. Farun lau asobal ardon nahu baulin wajafa fasobal ala maudi imaan fagomaru tohro. Apabila ada bumi yang terkena najisnya kencing misalnya, kemudian mengering, maka cukup dialiri air dengan banyak, meskipun tidak sampai airnya itu ngecembong. Apa ngecembong itu? Paham ngecembong ya? Airnya nggak harus banyak, cukup dikit nggak apa-apa, ngecembong. Kemudian sawaun kanatil adu solbah amrohwah, baik buminya itu lembek ataupun keras seperti keramik. Jadi keramik kalau sudah air kencingnya hilang cukup dialiri, sudah selesai itu. Fala budda min izalatil aini qabla sobil ma'il qalil 'alaiha. Jadi perlu menghilangkan bendanya dulu. Kalau keras tempatnya seperti keramik, kok masih ada air kencing atau masih ada tai ayamnya terus digabir, tambah najis. Hilangi dulu. Apanya yang dihilangkan? Tainya, jangan keramiknya. Keramiknya dicabut. Ya, nah itu. Kemudian permasalahan lagi kamalokanat fi ina'in walokanat an-najasatu jamidah fafat tatat wafat atau biturab bilam yadur. Apabila ada najis terurai, misalnya tai ayam saking garingnya sampai dia mengurai, mengecil-kecil itu terurai, saking terurainya ada debu, itu campur dengan debu, maka tidak suci hanya dengan memilih beberapa kemudian debunya masih ada dan digabir pakai air. Belum cukup, harus membersihkan seluruh debu-debu yang tercampur dengan benda najis tadi. Maka cara mencucikan najis yang terkena debu yang ada di keramik, sapu dulu semuanya, debunya disapu. Jangan kok masih ada debunya malah kamu siram pakai air, najis lagi nanti. Najis lagi. Maka ini hati-hati, khususnya yang punya keramik ya. Tuh. Harus hati-hati cara menyucikannya seperti itu. Wa afta badum fi mushafin tanah jasa bigari mafuin anub diwujubi ghuslihi. Wa'in ada ila talafihi. Sebagian ulama mengatakan apabila ada Al-Quran terkena najis yang tidak dimakfu, maka wajib untuk membasuh Al-Quran itu meskipun menjadi rusak mushafnya. Biasanya itu ada itu tai cecak itu ya di Al-Quran itu, ya kan? Saya pernah lihat itu Al-Qurannya siapa itu. Kalau nggak salah malah milik saya sendiri itu ya. Nah itu maka harus segera dibasuh itu ya. Dibasuh, apanya dibasuh? Al-Qurannya dibasuh, meskipun Al-Qurannya yang namanya kertas kan tetap rusak ya, kena air. Enggak apa-apa, tetap dibasuh. Jangan dibiarkan. Al-Qur'annya kena najis, malah dibiarkan. Malah ditutupi, kalau enggak gitu dicoreti itu. Dilingkari itu. Mari tolak. Lu sih ngerti itu gede.
Itu orang seperti itu jangan dibedot gitu ya. Kemudian meskipun milihnya anak yatim, qala syekhuna wa yata'ayyanu fardhu fima idza massat an-najasa syai'an al-Qur'an bi khilafi ma idza kanat